Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa manusia itu dan bagaimana kita hadir ya dalam penjelasan inti Al-Quran. Dan ini bukan bicara lagi tentang yang lain ya. Kalau lalu kita bicara tentang hewan ternak, kita bicara tentang tumbuhan, kita bicara tentang air, bicara tentang gunung, bicara tentang langit, bicara tentang bumi, bicara tentang alam kubur. Ini kita bicara tentang siapa diri kita. Ya, ketika bicara tentang manusia, sekalian hadirkan manusia yang dimaksud itu adalah kita. Ya. Kita berada di surah Yasin ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Ya. Dan apakah manusia, kita semua. Jadi ketika disebut manusia di sini al-insan itu artinya semua manusia. Kalau disebutkan al-insan ini namanya al-jins, jenis makhluk ini semuanya kena. Ya, makna umum. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani. Kami menciptakannya dari setitik air mani, nutfah. Ini titik penekanan. Kita memulai bahwa kita adalah nutfah. Lalu dari nutfah ini kata Allah, kalau dia sadar bahwa dirinya cuma sperma, cuma air mani saja, faiza huwa, lalu tiba-tiba manusia itu menjadi satu golongan namanya khasimun mubin. Khasimun mubin, penantang yang nyata. Nah, coba kalau direnungkan ayat ini, kan sebelum kita tafsir sudah bisa kita ya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dirinya dari setitik air mani, setetes air mani, satu titik air mani. Maka tiba-tiba nanti dia besar, lalu mau menjadi penantang. Ya. Nah, ini tidak diizinkannya oleh Allah manusia itu menjadi penantang. Dan kalau manusia sadar dan dia pahami dirinya, renungkan dirinya, tadabburi dirinya, dia cuma satu titik air mani, tidak ada jalan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada jalan bagi kita untuk menentang kepada Allah, untuk keras hati dan keras kepala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi hidup kita ikhwah kecuali kita mengucapkan sami'na wa ta'ana. Saya siap ya Allah. Dengan ini diri kita. Ini diri kita. Dengan Allah memulai namanya awalam. Awalam. A di sini adalah harful istifham. Harful istifham. Yang wa sebenarnya ini bisa waw ataf pada sebelumnya ayat itu. Pada ayat pembicaraan tentang dulu tidak memperhatikan binatang ternak. Nah, sekarang disuruh perhatikan dirinya juga. Maka ini pakai wa di sini. Dengan tetap disuruh, kalau disuruh melihat, perhatikan, tatap, periksa, renungkan, tadabburi itu binatang ternak. Sekarang ini langsung dirinya. Yaral insan, apakah manusia tidak melihat dirinya? Apa manusia tidak membaca dirinya? Apa manusia tidak renungkan dirinya? Tidak pahami dirinya?
tidak duduk merenung, tidak duduk bertafakur untuk menemukan siapa dirinya. Dengan penegasan Allah anna, sesungguhnya kami khalaqnahu, kami hadirkan dia, kami wujudkan dia, kami ciptakan dia. Dari mana dia manusia ini? Min nutfah. Kita akan lihat bagaimana nutfah itu, bagaimana setetes mani, air yang paling hina. Air itu ya sekalian, biar dibawa ke pasar manapun, ke mall manapun, tidak ada mau beli. Dan itulah diri kita. Sebab kita berkaca pada diri kita ini, siapapun kita adalah tidak bisa lepas dari asal usul kita ini adalah nutfah. Lalu Allah heran, lalu dah kau dari nutfah, dari air mani, air yang ya hina dina itu, kau menjadi khasim, menjadi khasimun, menjadi penentang, menjadi lawannya Allah, memberontak sama Allah, keras hati sama Allah, durhaka sama Allah, mau melawan Allah. Mubin lagi, nyata sekali. Dan bagaimana kriteria dan kategorinya? Siapa yang khasimun mubin? Iya. Jadi Allah inginkan kita taat itu dengan tahap memperkenalkan manusia itu sendiri. Siapa diri kita? Ya, kalau bagus sekali ayat ini sekalian dibuka-buka, nanti dibaca, direnungkan, jangan pindah sebelum kita mengambil. Wah, saya ini yang dimaksud ayat ini. Seolah-olah kita katakan oleh Allah manusia, dan tunjuk diri kita. Wahai dirimu yang hina, apakah dengan dirimu yang hina ini lalu kau menyombongkan dirimu di hadapan manusia? Lebih-lebih kamu menyombongkan dirimu di hadapan Allah. Apakah kau dengan dirimu ini berat untuk tidak mau ruku, tidak mau sujud? Masihkah kau bertahan pada dosa dan maksiat? Apakah kau masih tidak takut sama Allah? Apakah kau masih bertahan dengan dosa dan maksiat? Nah, ini ayat ini mau ditadabburi baik-baik. Ya. Disuruh kata yara, di situ yara berarti kata lihat, tapi penglihatan yang dimaksud di sini penglihatan sungguh-sungguh, penglihatan nyata, ada zahir kita. Coba lihat tata, ya siapa diri kita. Setiap diri kita yang sekalian ini coba ujungnya apa? Kelemahan. Setiap kita siapa? Penuh dengan kehinaan. Yang kita paling hormati di kepala kita akan kotoran. Ada ketombe kita, ada kulitnya kita, ada kutu kita. Itu artinya di kepala saja yang paling mulia, banyaknya kotoran Allah simpan. Supaya manusia sadar. Di mata tiap hari keluar kotoran, tiap hari keluar tai mata. Di hidung bagaimanapun mancungnya tetap kotoran. Di gigi kita ada kotoran, di telinga ada kotoran, di leher ada kotoran, di perut gudangnya kotoran, di depannya perut sungai, di belakang selokan. Maka manusia kalau sadar sebenarnya adalah WC yang berjalan. Baru mau sombong di hadapan Allah. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau perlihatkan sama Allah? Maka ketika sebentar ruku, ikhwan sekalian, ketika kita sujud, rasakan bahwa kita memang layak untuk ruku dan sujud.